Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan Sofia, seorang wanita non-muslim, bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Suatu hari, ia bertemu dengan Reza, pasien kanker stadium akhir yang tetap tersenyum meski menghadapi penderitaan. Ada sesuatu dalam diri Reza yang menarik perhatian Sofia, kesabaran dan ketegarannya. Interaksi mereka dimulai dari percakapan ringan hingga perdebatan tentang makna hidup. Wanita mualaf nikahi pria pengidap kanker stadium akhir. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Sofia melangkah memasuki ruang perawatan dengan langkah ringan. Matanya menyapu ruangan, memastikan semuanya dalam keadaan bersih dan rapi. Sebagai perawat, ia terbiasa menghadapi berbagai macam pasien, tetapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan, seorang pria muda duduk bersandar di ranjang rumah sakit. Kulitnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus dari yang seharusnya, tetapi senyum di wajahnya seakan menutupi semua penderitaan. Sofia membaca papan nama di ujung tempat tidur. Reza Arifin. Selamat pagi, Pak Reza. Suaranya ramah. Seperti biasa ia memperlakukan pasien. Reza mengangkat wajahnya. Mata gelapnya menatap Sofia dengan tenang. Pagi juga, suster. Sofia meletakkan beberapa obat di meja kecil di samping ranjang. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Reza terkekeh pelan. Seperti biasa, masih bisa tersenyum. Itu sudah cukup, kan? Sofia mengernyit. Kebanyakan pasien kanker yang pernah ia rawat memiliki aura yang lebih muram. Tapi pria ini berbeda. Seolah-olah ia sudah menerima segalanya dengan lapang dada. Kanker stadium 4, bukan? Sofia bertanya dengan nada setengah berbisik. Reza mengangguk, masih dengan senyum yang sama. Ya, tidak ada lagi pengobatan yang bisa menyelamatkan saya. Sekarang saya hanya menjalani hari-hari terakhir dengan lebih tenang. Sofia terdiam. Ia sudah sering berhadapan dengan pasien yang mendekati ajal, tetapi ada sesuatu yang membuatnya penasaran dengan pria ini. Apa yang membuat Anda begitu tenang? Tanyanya akhirnya. Reza menatapnya. Ada sorot lembut dalam matanya. Karena saya percaya pada ketetapan Allah. Hidup ini hanya sementara. Saya tidak perlu takut. Sofia menelan ludah. Ada ketegasan dalam suara Reza. Seolah keyakinannya begitu dalam dan tak tergoyahkan. Ia mencoba tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Penasaran. Sofia menatap langit senja dari jendela rumah sakit. Cahaya keemasan menerobos masuk, mewarnai dinding putih dengan rona hangat. Namun, pikirannya masih tertuju pada kata-kata Reza tadi siang. Saya percaya pada ketetapan Allah. Hidup ini hanya sementara. Saya tidak perlu takut. Entah mengapa, ucapan itu terus berputar dalam benaknya. Ia pernah bertemu banyak pasien yang berusaha melawan penyakit dengan harapan sembuh. Tetapi berbeda dengan Reza. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, saat Sofia kembali masuk ke ruang perawatan, Reza sedang duduk di atas ranjang dengan Al-Quran kecil di tangannya. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lirih. Sofia berdiri di ambang pintu, ragu untuk masuk. Ada perasaan aneh yang menyelimutinya, bukan canggung, tetapi lebih pada rasa penasaran yang semakin kuat. Setelah beberapa saat, Reza menutup musyafnya dan tersenyum. Suster Sofia, kenapa diam di situ? Sofia tersadar dari lamunannya. Ia melangkah masuk dan mendekati Reza. Apa yang tadi Anda baca? Reza mengangkat mushaf kecilnya. Al-Quran. Ini pedoman hidup saya. Sofia duduk di kursi di samping ranjang. Pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Bagaimana bisa Anda setenang ini? Kebanyakan pasien yang saya temui selalu merasa takut menghadapi kematian. Reza menatapnya. Kali ini lebih dalam. Karena saya tahu hidup ini hanya persinggahan. Kematian bukan akhir, hanya perjalanan ke kehidupan yang sebenarnya.
Sofia menggigit bibirnya, mencoba mencerna kata-kata itu. Tapi, bagaimana jika tidak ada kehidupan setelah ini? Bagaimana jika semua hanya berakhir? Reza menghela napas pelan. Suster, kalau hidup ini benar-benar berakhir begitu saja, lalu apa gunanya kita ada di dunia ini? Kenapa kita merasakan sakit, cinta, kehilangan? Semua itu pasti ada maksudnya. Sofia terdiam. Ia ingin membantah, tetapi ada sesuatu dalam hati kecilnya yang mengatakan bahwa Reza mungkin benar. Hari-hari berikutnya, Sofia sering mengamati Reza dari kejauhan. Setiap kali ia melantunkan doa, ada ketenangan dalam wajahnya. Setiap kali ia tersenyum kepada pasien lain, ada ketulusan yang nyata. Sofia mulai membaca tentang Islam. Awalnya hanya sekadar ingin memahami apa yang membuat Reza begitu yakin. Tetapi semakin banyak ia membaca, semakin dalam ia tenggelam. Ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Sofia duduk di kamarnya yang remang-remang. Layar ponselnya menyala, menampilkan artikel tentang Islam yang sudah berjam-jam ia baca. Ia tidak mengerti mengapa hatinya terasa begitu gelisah. Di luar jendela, langit malam bersih tanpa awan. Bintang-bintang bertaburan, berkelip lembut seperti mengawasinya. Sofia menghela napas. Mengapa aku merasa seperti ini? Sejak percakapannya dengan Reza beberapa hari lalu, hatinya seperti tidak bisa tenang. Kata-kata pemuda itu terus terngiang dalam pikirannya. Kematian bukan akhir, hanya perjalanan ke kehidupan yang sebenarnya. Sofia menutup mata. Ia berusaha menyangkal, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya karena rasa penasaran. Tetapi semakin ia mencoba melawan, semakin kuat perasaan itu tumbuh dalam dirinya. Keesokan harinya, Sofia kembali bertugas. Saat ia memasuki ruang perawatan Reza, pemuda itu sedang duduk bersandar dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Namun, senyumnya tetap ada. Seolah rasa sakit yang ia derita bukanlah sesuatu yang berarti. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Tanya Sofia sambil mengecek infusnya. Reza menoleh dan tersenyum. Alhamdulillah, masih bisa tersenyum. Sofia terdiam. Jawaban itu, lagi-lagi, membuat hatinya bergetar. Reza. Sofia ragu-ragu sebelum melanjutkan. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu saja, suster. Sofia menarik napas dalam-dalam. Jika hidup ini hanya persinggahan, seperti yang kau katakan, lalu bagaimana kau tahu kalau perjalanan setelah kematian itu nyata? Apa tidak ada keraguan? Reza tersenyum lembut. Dulu aku juga bertanya-tanya. Tapi lihatlah dunia ini, begitu teratur, begitu sempurna. Setiap manusia memiliki perasaan, harapan, cinta, dan kehilangan. Jika semua ini hanya kebetulan, lalu untuk apa kita hidup? Sofia menatap Reza lekat-lekat. Ada ketenangan dalam dirinya yang sulit dijelaskan. Aku percaya pada Allah. Jika dunia ini ada, maka pasti ada yang menciptakannya. Dan jika hidup ini adalah ujian, maka pasti ada kehidupan setelahnya. Karena tidak mungkin kita diciptakan hanya untuk berakhir tanpa makna. Sofia merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Entah sejak kapan, matanya mulai berkaca-kaca. Ia segera menunduk, berpura-pura memeriksa peralatan medis di samping tempat tidur Reza. Hari-hari berlalu, dan Sofia terus berpikir tentang kata-kata itu. Diam-diam, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Setiap malam, ia membaca artikel, menonton video, dan bahkan diam-diam mengunduh aplikasi Al-Quran di ponselnya. Hingga suatu malam, saat ia membaca terjemahan surat Al-Fatihah, hatinya tiba-tiba bergetar begitu kuat. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sofia menggigit bibirnya. Matanya panas. Ia tidak tahu mengapa, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin berdoa. Malam itu, Sofia duduk di kamarnya, menatap layar ponselnya yang menampilkan terjemahan Al-Quran. Matanya menelusuri setiap kata dengan hati yang semakin bergetar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Ia menarik napas panjang. Ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Seperti pintu yang perlahan terbuka, memperlihatkan cahaya yang selama ini tidak pernah ia sadari. Tanpa sadar, air matanya mengalir. Entah kenapa, ia merasa seperti telah menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Hari-hari berikutnya, Sofia semakin sering mengunjungi Reza. Tidak lagi sekadar sebagai perawat, tetapi sebagai seseorang yang haus akan jawaban. Ia bertanya tentang Islam, tentang kehidupan, tentang kematian, dan tentang keimanan. Reza menjawab dengan kesabaran. Meskipun tubuhnya semakin lemah, suaranya tetap lembut dan penuh ketenangan. "Sofia, hidayah itu seperti cahaya," kata Reza suatu hari, saat mereka duduk di taman rumah sakit. Ia tidak bisa dipaksakan, tapi saat hati seseorang terbuka, cahaya itu akan masuk dengan sendirinya. Sofia menggigit bibirnya, menatap dedaunan yang berguguran tertiup angin sore. "Bagaimana jika aku takut?" bisiknya. Reza tersenyum. "Takut itu wajar. Tapi ketahuilah, Allah itu Maha Pengasih. Jika kau melangkah satu langkah menujunya, Dia akan datang dengan 1000 langkah kepadamu." Sofia terdiam. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya sepanjang malam. Hingga akhirnya, di suatu subuh yang sunyi, ia membuat keputusan. Dengan tangan gemetar, ia mencari alamat masjid terdekat. Langkahnya terasa berat, tapi hatinya yakin. Di sana, di bawah cahaya lampu masjid yang temaram, Sofia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saat itu juga, ia merasa hatinya menjadi lebih ringan, seolah beban yang selama ini menghimpitnya telah hilang. Air mata kembali mengalir, bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Di tempat lain, dalam kamar rumah sakitnya, Reza tersenyum lemah, seolah ia bisa merasakan bahwa seorang jiwa baru telah menemukan jalannya. Langit sore berwarna jingga saat cahaya melangkah keluar dari masjid dengan hati yang lebih ringan. Ia baru saja selesai menunaikan sholat dan berdoa, memohon petunjuk dari Allah tentang langkah hidupnya ke depan. Namun, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Sejak mengenal Islam, Cahaya merasa hatinya lebih tentram, tapi ia tahu perjalanannya belum selesai. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya menolak keputusannya menjadi mualaf. Mereka menganggapnya telah meninggalkan akar budaya yang selama ini melekat dalam dirinya. Saat berjalan di trotoar, Cahaya menerima pesan dari seorang teman yang sudah lama tak berjumpa. "Dina, Cahaya, kamu masih di kota? Aku ingin mengenalkanmu pada seseorang." Cahaya mengernyit. Dina jarang sekali menghubunginya. "Siapa?" balasnya singkat. "Datang saja ke rumah sakit besar. Aku tunggu di lobi." Ada sesuatu dalam pesan itu yang membuat Cahaya merasa penasaran. Ia tak tahu apa yang menantinya, tapi hatinya berkata ia harus datang. Sesampainya di rumah sakit, Cahaya menemukan Dina yang sedang duduk di bangku panjang dekat resepsionis. "Cahaya." Dina bangkit dan langsung meraih tangannya. "Aku senang kamu datang. Aku ingin mengenalkanmu pada seseorang." "Siapa?" tanya Cahaya lagi. Dina menarik napas. "Seorang sahabat baikku. Namanya Arman." Dina lalu membawa Cahaya ke sebuah ruangan di lantai atas. Aroma antiseptik khas rumah sakit menyergap hidungnya saat ia memasuki kamar bernomor 307. Di sana, seorang pria muda duduk bersandar di ranjang. Tubuhnya tampak lebih kurus dari ukuran normalnya, dan wajahnya sedikit pucat. Namun, ada sesuatu dalam matanya yang membuat Cahaya terpaku. Mata itu penuh ketenangan, seolah menghadapi dunia tanpa beban. "Cahaya," kata Dina. "Ini Arman." Arman tersenyum tipis. "Assalamualaikum." Cahaya sedikit terkejut. "Waalaikumsalam." Dina melirik Cahaya. Arman adalah seorang muslim yang luar biasa, tapi dia sedang menghadapi ujian yang berat. Cahaya melihat infus yang terpasang di tangan Arman dan wajahnya yang terlihat lelah. "Apa penyakitmu?" Cahaya akhirnya bertanya. Arman tersenyum lagi, lebih lebar kali ini. "Kanker stadium akhir." Cahaya terdiam.
Jangan lihat aku dengan tatapan kasihan, lanjut Arman, masih dengan nada ringan. Aku sudah menerima takdir ini. Aku hanya ingin menjalani hari-hari terakhirku dengan baik, dalam keimanan. Dina menatap Cahaya dengan sorot penuh harapan. Aku tahu kamu baru mengenal Islam, tapi aku pikir, kamu bisa belajar banyak dari Arman. Cahaya menoleh ke arah Arman. Ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, pertemuan ini bukanlah kebetulan. Sejak pertemuan pertama itu, Cahaya sering mengunjungi Arman di rumah sakit. Awalnya, ia hanya menemani dan mendengarkan ceritanya. Namun, seiring waktu, percakapan mereka semakin dalam, membahas tentang kehidupan, keimanan, dan ketabahan menghadapi ujian. Arman bukan hanya pria yang sedang sakit. Ia adalah seseorang yang memiliki pandangan luas tentang kehidupan. Cahaya terpesona oleh caranya memandang dunia dengan ketenangan, seolah tak ada ketakutan dalam dirinya. Semua yang terjadi pada kita sudah ditetapkan oleh Allah, kata Arman suatu hari. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjalaninya dengan sebaik mungkin. Cahaya menatapnya. Bagaimana kamu bisa sekuat itu? Arman tersenyum tipis. Aku dulu bukan orang yang seperti ini. Aku juga pernah marah, bertanya kenapa Allah memberiku penyakit ini. Tapi semakin aku mendekat padanya, semakin aku mengerti. Dunia ini hanya sementara. Cahaya merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Kagum. Iya, tapi ada perasaan lain yang sulit dijelaskan. Suatu malam, Cahaya duduk di kamarnya dengan ponsel di tangannya. Ia ingin mengirim pesan pada Arman, tapi ragu. Ia menulis, lalu menghapus, berulang kali. Akhirnya, ia hanya menulis singkat, "Apa kamu baik-baik saja?" Beberapa menit kemudian, balasan datang. "Alhamdulillah, masih diberi kesempatan bernapas. Kamu sendiri?" Cahaya tersenyum kecil. "Baik, aku banyak berpikir tentang kata-katamu tadi." "Tentang apa?" "Tentang menerima takdir dengan ikhlas." Pesan berikutnya datang lebih cepat. Ikhlas itu bukan sekadar pasrah, tapi menerima dengan hati yang penuh cinta. Kita tidak bisa memilih ujian kita, tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Cahaya menatap layar ponselnya lama. Ia tahu, perasaannya terhadap Arman semakin dalam. Tapi ia juga tahu, pria itu sedang berjuang dengan hidupnya. Dan perasaan ini, mungkin tidak seharusnya ada. Malam itu, Cahaya tak bisa tidur. Kata-kata Arman terus terngiang di benaknya. Ia memandangi langit-langit kamar, bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hatinya begitu berat. Ia tahu betul bahwa Arman mungkin tak punya banyak waktu. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin hatinya justru mendekat. Keesokan harinya, Cahaya kembali ke rumah sakit. Kali ini, wajah Arman tampak lebih pucat dari biasanya. Dokter mengatakan kondisinya mulai menurun, meskipun ia tetap tersenyum seperti biasa. "Kenapa kamu selalu tersenyum?" tanya Cahaya pelan. Arman menoleh padanya. "Kalau aku tidak tersenyum, apakah penyakitku akan sembuh?" Cahaya terdiam. "Aku tidak ingin menghabiskan sisa waktuku dengan kesedihan. Aku ingin tetap bersyukur, meskipun sakit ini akan membawaku pergi," lanjut Arman. Cahaya menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ia takut. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara datang dari belakang mereka. "Cahaya." Suara itu milik Busari, ibu Arman. "Boleh bicara sebentar?" Cahaya mengangguk dan mengikuti wanita parubaya itu keluar kamar. Di koridor rumah sakit, Busari menatapnya dengan mata lembut. "Cahaya, aku ingin bicara jujur padamu. Aku melihat bagaimana kamu dan Arman semakin dekat. Aku juga tahu kamu peduli padanya." Cahaya menunduk. Saya hanya ingin membantu." Busari menghela napas panjang. "Cahaya, aku ingin memintamu sesuatu. Sesuatu yang mungkin berat." Cahaya mengangkat wajahnya. "Apa itu, Bu?" "Menikahlah dengan Arman." Cahaya terkejut. "Apa?" Busari menggenggam tangannya erat.
Aku tahu ini mendadak. Tapi aku ingin Arman memiliki kebahagiaan sebelum waktunya habis. Aku ingin dia tahu bahwa ada seseorang yang mencintainya dengan tulus. Cahaya merasa dadanya sesak. Ia ingin menyangkal, tapi hatinya justru bergetar mendengar permintaan itu. Ambillah waktu untuk berpikir, lanjut Busari. Tapi jangan terlalu lama, Cahaya. Waktu Arman semakin sedikit. Cahaya menatap ke dalam kamar, melihat Arman yang sedang menatap keluar jendela, menikmati sinar matahari pagi. Dan saat itu, ia sadar, hatinya sudah membuat keputusan. Cahaya duduk termenung di kamarnya. Kata-kata Busari terus bergema di pikirannya. Menikahlah dengan Arman. Ia tahu, ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Tapi, jika ini tentang kebahagiaan Arman di sisa waktunya, apa yang harus ia ragukan? Hatinya bergetar, bukan karena ragu, tapi karena ia sadar bahwa ia mencintai pria itu. Keesokan harinya, Cahaya kembali ke rumah sakit. Ia berdiri di depan pintu kamar Arman, mengambil napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Arman tersenyum seperti biasa saat melihatnya. Ada apa? Wajahmu seperti sedang berpikir keras. Cahaya duduk di tepi ranjang, menatapnya dalam. Arman, kalau aku bilang aku ingin menikah denganmu, apa yang akan kamu katakan? Arman terdiam. Senyumnya memudar. Cahaya, kamu tidak perlu melakukan ini. Tapi aku ingin, Cahaya menegaskan. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, meskipun hanya sebentar. Mata Arman berkaca-kaca. Ia menggelengkan kepala. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung ini. Aku tidak ingin meninggalkan luka di hatimu. Cahaya tersenyum, meski air matanya mulai menggenang. Jika itu adalah takdirku, maka aku akan menerimanya. Aku ingin menikah denganmu, Arman. Bukan karena kasihan, tapi karena aku mencintaimu. Arman menutup matanya, menahan emosi yang membuncah. Lalu, setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Baiklah, jika ini yang kamu inginkan, aku akan menerimanya dengan penuh syukur. Pernikahan mereka digelar sederhana, hanya dihadiri keluarga dan beberapa sahabat dekat. Arman duduk di kursi roda, mengenakan kemeja putih yang sedikit longgar di tubuhnya yang semakin kurus. Cahaya berdiri di sampingnya, mengenakan gaun putih sederhana dan kerudung yang membuat wajahnya terlihat lebih bercahaya. Ijab kabul berlangsung dengan hikmat. Suara Arman terdengar lirih, tapi tegas. Cahaya menggigit bibirnya, menahan air mata. Mereka kini sah sebagai suami istri. Setelah acara selesai, Arman menggenggam tangan Cahaya dengan erat. Terima kasih telah memilihku. Meskipun aku tidak bisa menjanjikan masa depan yang panjang untukmu. Cahaya menatapnya penuh kasih. Aku tidak peduli seberapa panjang waktu kita. Aku hanya ingin kita menghabiskannya dengan kebahagiaan. Dan hari itu, mereka berdua berjanji untuk menjalani sisa waktu yang tersisa dengan penuh cinta. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti keajaiban. Cahaya dan Arman menjalani waktu mereka dengan penuh cinta. Meskipun bayang-bayang perpisahan terus mengintai. Mereka sering duduk berdua di taman rumah sakit, berbicara tentang banyak hal. Tentang impian-impian Arman yang belum tercapai, tentang kehidupan setelah kematian, tentang keindahan yang mereka temukan dalam kebersamaan yang singkat ini. Kalau aku pergi lebih dulu, Arman berkata pelan suatu sore. Jangan bersedih terlalu lama, ya? Cahaya menggenggam tangannya erat. Kita tidak pernah benar-benar berpisah. Arman, aku akan selalu membawamu dalam hatiku. Arman tersenyum lemah. Matanya berkaca-kaca. Aku ingin menghabiskan sisa waktuku dengan melihatmu tersenyum. Cahaya mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menangis di hadapan Arman. Suatu malam, kondisi Arman tiba-tiba memburuk. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Cahaya segera memanggil dokter. Tim medis datang, memeriksa Arman dengan cepat. Cahaya berdiri di samping ranjang, menggenggam tangan suaminya erat. Arman menoleh padanya, tersenyum samar. Aku lelah,
Cahaya. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Tolong bertahan, Arman. Suaranya bergetar. Aku belum siap kehilanganmu. Arman mengangkat tangannya dengan lemah, menyentuh pipi Cahaya. Aku mencintaimu, Cahaya. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Detik berikutnya, tubuh Arman melemas. Monitor jantung mengeluarkan suara panjang. Cahaya tertegun. Hatinya seperti dihantam kenyataan yang pahit. Arman telah pergi. Hari pemakaman Arman dipenuhi oleh orang-orang yang mencintainya. Cahaya berdiri di depan pusara. Matanya sembab, tapi bibirnya tetap tersenyum. Arman, aku akan menjalani hidup ini dengan baik, seperti janjiku padamu, bisiknya. Angin senja berhembus lembut, seolah membawa pesan dari Arman. Cinta mereka tidak berakhir di sini. Ia akan selalu hidup dalam kenangan dan dalam hati yang tak akan pernah melupakannya. Hari-hari setelah kepergian Arman terasa sunyi. Rumah sakit yang dulu menjadi tempat penuh kenangan kini hanya menyisakan kehampaan. Cahaya masih sering datang, duduk di bangku taman tempat mereka biasa berbincang, seakan masih bisa merasakan kehadiran Arman di sisinya. Namun, janji yang ia buat pada suaminya tetap tertanam dalam hati. Ia harus tetap melanjutkan hidup, bukan dengan kesedihan, tapi dengan makna yang lebih dalam. Suatu hari, Cahaya kembali ke panti asuhan tempat ia dulu tinggal. Anak-anak di sana menyambutnya dengan tawa riang, tak menyadari luka yang masih ia simpan. Ia tersenyum dan mengusap kepala mereka satu persatu. "Kenapa kakak lama tidak datang?" tanya seorang gadis kecil dengan mata polosnya. Cahaya menghela napas panjang, berusaha menahan emosi. "Kakak baru kehilangan seseorang yang sangat kakak sayangi." Gadis kecil itu tersenyum, menggenggam tangan Cahaya dengan erat. "Tapi kakak masih punya kami." Hatinya bergetar. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi begitu dalam. Cahaya menyadari bahwa hidupnya belum selesai. Ada banyak hal yang masih bisa ia lakukan, banyak cinta yang masih bisa ia berikan. Sejak hari itu, Cahaya mulai aktif di panti asuhan, membantu anak-anak dengan penuh kasih sayang. Ia juga mengabdikan dirinya untuk membantu pasien kanker, memberikan semangat pada mereka yang sedang berjuang seperti Arman dulu. Bertahun-tahun berlalu, Cahaya tetap menjalani hidup dengan penuh makna. Ia mungkin telah kehilangan seseorang yang sangat dicintainya, tapi cinta itu tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Di bawah langit senja yang mulai meredup, Cahaya tersenyum sendiri. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan ke dalam hatinya. Ia tahu, di suatu tempat, Arman pasti sedang tersenyum bangga padanya. Tahun demi tahun berlalu, namun kenangan tentang Arman tetap hidup dalam hati Cahaya. Ia telah menjalankan janjinya dengan baik. Hidupnya kini dipenuhi dengan aktivitas yang bermakna, membantu anak-anak yatim, memberikan dukungan kepada pasien kanker, dan terus menyebarkan kebaikan seperti yang Arman ajarkan padanya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu ia nantikan. Suatu malam, Cahaya duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ada kedamaian dalam hatinya, meskipun rindu tak pernah benar-benar hilang. Angin berhembus lembut, membawa suara-suara kenangan. Ia memejamkan mata, merasakan kehadiran Arman di sekitarnya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari seorang pasien kanker yang ia bantu selama ini. "Kak Cahaya, terima kasih telah mengajarkan saya untuk tidak menyerah. Saya tahu sekarang bahwa hidup ini berharga, bahkan dalam sakit sekalipun." Air mata hangat mengalir di pipinya. Ia tersenyum, menyadari bahwa cinta Arman tidak pernah benar-benar pergi. Cinta itu tetap hidup dalam setiap kebaikan yang ia lakukan. Dan Cahaya tahu, suatu saat nanti, di tempat yang lebih indah, ia akan bertemu kembali dengan Arman. Di bawah langit yang sama, di dalam keabadian yang telah dijanjikan. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan di dunia, tetapi juga tentang saling menguatkan, mendukung, dan membawa kebaikan hingga akhir hayat. Ketulusan hati dan keikhlasan dalam menerima takdir adalah bagian dari keimanan yang mendalam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar semakin banyak kisah inspiratif yang bisa dibagikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.